Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah il aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini, setelah kita melaksanakan perintah Allah, lalu kita berusaha pula untuk mendekatkan diri, cara pendekatan diri kita kepada Allah. Sesungguhnya yang paling setia dengan kita hanya Allah. Yang paling setia kepada kamu, kaum laki-laki, hanya Allah. Yang paling setia pada kamu, kaum perempuan, hanya Allah. Kau tidur, dia tidak pernah tidur. Kamu makan, dia tidak pernah makan. Di mana engkau, di situ aku, kata Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu, di situ aku. Kalaulah kita mau memahami, yang pertama, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Dia bagi semua komponen tubuh kepada kita. Melihat, mendengar, berpikir, berilmu, berkata-kata, berkuasa, berkehendak. Lalu dalam kuasanya dan kehendaknya, lalu kamu dibaginya pangkat pula dan martabat. Di dalam kemiskinan, lalu kamu diberikannya harta dan kekayaan. Di dalam yatim dan piatu, diberikannya ayah dan ibu. Dulu kamu dilahirkan dalam keadaan fakir dan miskin. Begitu dilahirkan dari rahim ibu, tak ada baju, tak ada pakaian yang membungkus kulit. Tidak jauh berbeda, yaitu Adam yang diusir dari surga juga tidak berpakaian yang menutup kemaluannya, yang mengkutuk tubuhnya. Untung Adam sudah besar diturunkan, sudah dewasa diturunkan, kemudian hanya menutupi daun daripada zaitun, wattini wazzaitun, wa turi Sinain wa hadzal baladil amin. Kita juga diturunkan dari rahim, dari tempat kasih sayang, di mana ibu kita mengandung kita. Di sana rupanya ada alam yang nikmat. Kita duduk di atas satu tempat yang di bawahnya air mengalir. Duduk kita di dalamnya, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepingin memakan buah-buahan, si ibu ngidam dengan buah-buahan. Dia cari kapan, bagaimana cara pun dia mencari buah-buahan yang diperlukan oleh sang bayi di dalam perut. Atau dia pandang saja. Apabila dia telah memandang saja sudah cukup kenyang rasanya. Sang bayi rupanya kenyang di dalam tubuh.
Betapa indahnya hidup di dalam rahim ibu itu. Kepingin makan diantari makan, kepingin minum diantari minum. Tidak ingat apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintainya. Kemudian di dalam rahim pula diajarkan, seorang ibu kalau berkuatak yang kasar, maka telah mengajarkan anaknya yang kasar di dalam rahimnya. Utlubul ilmu Imam Mahdi fi ilallah. Menuntut ilmu dalam ayunan sampai ke lianlah. Ibu yang paham dari rahim itulah dia didik anaknya berakhlak yang tinggi. Sang ibu mulai membaca Al-Quranul Karim. Bayi di dalam perut pun merasakan betapa nikmatnya Al-Quran yang dibaca oleh ibunya sampai ke liang, ke telinganya dan perasaan. Suasana di dalam rahim, suasana surga Jannatun Na'im. Yang surga itu di bawahnya air yang mengalir. Sedangkan kedudukan sang bayi di bawah tempat duduknya itu air yang banyak. Ada air, ada darah. Semuanya ada. Ada bumi yang mengapung. Dinamakan kawannya. Begitulah seterusnya kehidupan hari demi hari. Sang bayi mulai memberat di mana rahim ibu. Lengkap sudah ketentuannya. Kadangkala sang bayi menyinggung dengan tangannya. Sakit seorang ibu itu merasakannya. Mana berat di kandungan, mana berat pula sikungan dan kaki yang menghantam di mana dinding dingin perut yang tipis. Sang ibu membelai bayinya dari luar. Wahai anakku, sakit nak, jangan bergurau, jangan gini nak. Dengan lembut diajarkan bayi. Akhirnya sang bayi merapatkan tubuhnya kembali. Kepala pula kena di mana tulang rusuk. Ya Allah, sakit nak, tolong nak, mak sakit nih nak. Begitu lembutnya seorang ibu mengajar anaknya mulai dari rahim. Kemudian sang ibu bersalawatun ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dibacanya selawat. Banyak-banyak dia minta ampun kepada Allah. Begitulah remang kehidupan di dalam rahim seorang bayi. Rahim seorang ibu. Sampai masanya dia melahirkan. Subhanallah, betapa sakitnya pula rasanya melahirkan ini. Bila sang bayi telah lahir, ditatapkan kepada wajah ibunya, maka tersenyum ibunya, ya Allah cantiknya anakku. Masih belum kering air ketuban di tubuh anaknya, masih diciumnya anaknya, dibelainya anaknya. Hilang rasa sakit yang baru saja menghantam dirinya. Tapi yang laki-laki tidak ada otak, pikirannya kotor, hanya memikirkan seorang istri untuk dirinya, tidak pernah merasakan tahunya sakitnya seorang istri melahirkan. Pernah kau merasakan sakitnya di dalam perutmu karena angin? Kamu berkata pernah. Bagaimana perasaanmu padahal yang menghantam perutmu angin? Kamu berkata, ya Allah sakit, terpekik-pekik. Itu saja engkau sudah terpekik-pekik. Bagaimana kaum ibu melahirkan, mengandung kamu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir sang bayi, dia tidak tahu, dia masih tidak terbungkus. Tidak ada kain yang membungkusinya. Fakir miskin sang bayi tadi. Ibu yang sayang dengan anaknya, diambilnya kain, kain ditutupinya tubuh anak, dibelai dengan kasih sayang. Dijaga anaknya, seekor nyamuk pun tidak boleh kena kepada anak. Ditunggu semalam-malaman tidak tidur, dia pikir anakku sayang,
menangis anak, bangun dia, sang suami tidur dengan nyenyak, ibu tetap bangun. Sudah sampai masanya berat, rasa teteknya bengkak kiri kanan, nak minum nak, diambilnya anaknya, disusukan di tetek, diperhatikan anaknya, kasih sayang dia terus. Suami tetap tidur juga. Diberikannya tetesan darah di tubuhnya, hisaplah darah kuning. Yang penting kau sehat. Dibalikannya pula anak ke kiri, begitulah seterusnya. Kadangkala dia menangis melihat anaknya, menetes air matanya karena lahir dalam keadaan susah. Untuk membayar bidan tidak ada duit. Pakaian yang ada bekas daripada dulu, bekas daripada saudara dibagikan kepada anak. Diperhatikannya dengan penyerahan diri kepada Allah. Ya Allah, kasihan anakku ya. Kelambu anak tidak ada, tinggal ada kipas daripada tangannya sendiri. Khadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si anak tadi belum pernah mengenal ibunya, tetapi diisapkannya susunya. Belum pernah kenal bapaknya, maka dilahirkan dalam keadaan fakir dan miskin, dalam keadaan yatim dan piatu. Karena tidak kenal kepada ayah dan ibu, tentu yatim piatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan tubuh yang lemah, seorang ibu masih kuat untuk anak dan istri, untuk anak-anak dirinya dan untuk suaminya. Perjuangan demi perjuangan seorang ibu memelihara terus anaknya. Apabila membesar anaknya, mulai timbul nakal, buang air si anak, ayah di samping, tapi ayahnya berkata, "Bu, anakmu ini kencing, urus anak ini." Begitu suaranya dengan lantang. Kasihan lagi seorang ibu, sudah melahirkan sakit, mengurus anak sendiri, buang air. Suaminya berkata, "Bu, urus anak kamu ini." Kencing di sini, berak di sini, padahal boleh dia meringankan beban seorang istri. Diambil anak, mana anak banyak pula, urus anak yang satu nangis, urus yang satu nangis minta duit, kemana pula untuk dicarikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sebagai seorang laki-laki hendaknya timbang rasa terhadap istri. Kasar pun dia karena keadaannya, cobalah kamu hidup seperti dia. Apa yang terjadi? Kemudian tidakkah kau terpikir, dan kamu sudah tahu kehidupannya demikian rupa, ancaman Allah sangat berat kepadanya pula, neraka jahanam di hadapannya yang harus dihadapinya. Sudah penderitaan kehidupan, penderitaan menghamil, penderitaan seorang ibu melahirkan, penderitaan seorang ibu mengayomi anak. Sudah anak besar, sudah pergi daripada sisinya, anak besar melawan dirinya, anak yang besar menghardik dirinya. Aduh, hai nasib engkau, Bu, nasib malangnya engkau. Telah kau tanam padi, tetapi ternyata lalang yang tumbuh. Mana suami selalu marah. Semakin tersiksa batin seorang ibu. Batin kamu, Bu, sabar engkau, apa boleh buat. Untung suami yang datang kepada kamu, namping kamu tidak merokok. Tetapi kalau suamimu juga merokok, ya Allah ya Rabb, datang di dekat kamu bau amis, bau busuk mulut,
Yang dihisap rokok kamu tidak tahan, kau palingkan muka, salah. Kau tahan napas, salah. Berpaling muka karena tidak tahan mencium bau asap rokok, bekas rokok di mulut suami. Ya Allah, tambah lagi penderitaan. Tambah lagi penderitaan satu demi satu. Mana mengurus anak, mana menyucikan pakaian si anak, mana cucikan rumah tangga, mana urusan masak. Ya Allah, berat sekali. Andaikan kamu, kaum laki-laki, berdiam di rumah satu hari menghadapkan perangai anak, kamu tidak akan sanggup. Namun seorang ibu, sekalipun anjing sepotong tetap anak. Tak mau dia menyumpah anaknya, biar ini anakku. Tapi sang suami, kamu laki-laki, sanggup berkata, keluar kamu dari rumah tanggaku, kamu bukan anakku. Mudah sekali. Coba kau lihat wajah istrimu, mengalir air mata duka seorang istri. Ya Allah, ya Rabb, mau berkata takut kepada suami, tapi berkata dalam hati, itu kan anakku juga. Aku melahirkannya sakit, belum hilang rasa sakit. Aku melahirkan, belum hilang rasa sakit. Aku mengandungnya. Apakah sang suami hanya menitipkan embrio kepada seorang istri, lalu setelah itu embrio membesar di mana batang tubuhnya, kemudian lahir, sang laki-laki berkata, itu anakku, bukan anak kamu. Lalu istri wadah apa? Wadah memuaskan hawa nafsu kamu, wadah memuaskan untuk nafsu kamu saja, lalu sebagai pelayan kamu saja itu, tanpa memikirkan beratnya dia mengandung, tanpa memikirkan beratnya dia melahirkan, tanpa memikirkan beratnya dia mendidik seorang anak. Kasihan engkau kaum ibu, kaum ibuku yang melahirkan aku. Begitulah mungkin penderitaan ibuku melahirkanku dan mengandung diriku. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampunkan dosa ibuku. Betapa berat dia mengandung diriku, betapa berat pengorbanannya terhadap aku. Sekiranya aku telah besar, aku berkawin, lalu aku tidak duduk bersamanya. Sekiranya aku melupakannya, tolong ya Allah, ingatkan aku agar aku berdoa untuk ibu dan ayah. Kasihan mereka. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila aku ingat yang demikian rupa, terbayang kaum ibu di dalam neraka jahanam, memeki dia sejadi-jadinya, menangis ia sejadi-jadinya. Terbayang diriku wajah ibuku bagaimana pula. Terbayang diriku wajah daripada istriku yang menangis kesakitan dengan siksaan Allah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan ini daripada mereka ya Allah. Kasihan penderitaan mereka ya Allah. Engkau jua menciptakan ia kaum perempuan, Engkau jua menciptakan segala-galanya. Tapi Allah, tolong kami, jadikanlah istri-istri kami salah satu di antaranya penghulu bidadari, agar balasannya selama dia mendidik anak-anak kami, selama dia berbuat kebaikan kepada anak-anak yang dititipkan kepada, itu Engkau jua yang menitipkannya ya Allah. Tolong dia ya Allah, tolonglah dia. Semoga sang suami mengangkatkan kedua tangannya ke langit ke hadrat Engkau ya Allah, dan berkata sang suami itu, ya Allah ya Rabb, aku telah reda terhadap istriku ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah, berikan janji Engkau sebagaimana yang telah Kau janjikan memberikan 8 kunci surga buat seorang istri. Kasihan dia,
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga ke dunia ini, ke asfala safilin, tempat yang terendah. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan di lembah yang paling hina ini. Karena istri, kenapa sayang kepada istri? Dia makan juga buah pohon yang terlarang, dia dekati juga. Pengorbanan Adam untuk istri demi kasih sayangnya. Kasihan istriku. Nah begitu juga kamu, kau jaga dan pelihara, sebab akibat daripada perbuatan-perbuatan kamu yang lalai mengakibatkan suami pun masuk ke dalam neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari demi hari kita semakin dewasa. Amalia, perbuatan yang jahat, amal kejahatan semakin menumpuk, sedangkan amal kebaikan semakin habis. Kita tidak punya dana di bank akhirat. Dana apa yang sudah ada kita di bank akhirat? Semakin hari kita semakin lalai dari segala sesuatu. Semakin hari semakin lupa dari segala kematian. Semakin hari semakin lupa kita dari pertanyaan Allah. Semakin hari semakin lupa pula kita daripada kematian yang hidup sendiri dalam kubur. Maka itu hati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kamu hanya ada satu jalan, mati di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku serukan kepada kamu semuanya, siapapun juga, bangkitlah engkau, bangunlah engkau dari tidurmu, tegakkan hukum Tuhanmu sehingga kematian dirimu. Pada saat itu Allah telah menyiapkan surga bagi diri kamu. Wahai kaum du'afa, wahai kaum du'afa, wahai kaum yang daib, yang miskin, yang hidupmu tak pernah berlebih-lebihan, yang hidupmu sengsara, yang hidup kamu di bawah kolong-kolong jambatan. Bangun kamu, bangun dari tidurmu, bangkitkan suara ketuhananmu, gegapkan gempita dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati kamu untuk Allah, hidup kamu hanya untuk Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, telah lama kamu mendegakkan hukum taghut, telah lama kau bertuhankan taghut, tidak bertuhankan Allah. Kamu hanya mengaku Allah Tuhan kamu, sedangkan hukum Allah tidak kamu laksanakan. Takut kamu laksanakan. Aku serukan kepada kamu, mulai hari ini bersatulah kamu, tegakkan hukum Tuhanmu sekalipun dengan kematian diri kamu. Jangan takut. La tahab wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai kaum-kaum du'afa, wahai kaum-kaum yang miskin, kamu berbangga hati hendaknya, miskin yang beriman. Apabila engkau mati, maka sedikit sekali hisab kamu kepada Allah, dan kamu lebih dulu masuk ke dalam surga 500 tahun daripada orang-orang yang kaya. Dan kamu nanti akan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jaga diri kamu, anak istri kamu daripada azab api neraka jahanam. Aku ingatkan kepada kamu, buatlah kamu akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, untuk menunjukkan kebaikan yang kebenaran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siap-siap kamu menegakkan hukum Allah. Jangan kamu berpikir lagi, karena hukum Allah adalah wajib kamu tegakkan, sedangkan hukum taghut wajib kamu tinggalkan. Jangan takut, Allah berserta kamu. Maka itu hadirin melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini aku akan pergi meninggalkan engkau.
pergi lagi ke tempat yang baru, di mana tempat sana orang menanti aku. Hanya aku menyeru menegakkan hukum Allah di bumi ini. Kalaulah aku tidak ada, engkau kepingin pula kadar rasa rindu kepadaku, maka berselawatlah engkau kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keadaan yang begini kamu mulai hidup baru. Bersatulah kamu dalam satu hati untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.